Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on. Oke, welcome back to my channel di Incup Media kita untuk berbagi. Balik lagi bareng saya Rian Gemini. Jadi kali ini saya ya seperti biasanya ya. Biasanya saya belusukan ke perkampungan. Kali ini saya mau ngonten mereview sebuah motor ya. Jadi kita beralih ke otomotif. Nah, saya bakalan berkenalan sama ownernya ya. Nah, kita bakalan tanya-tanya sedikit. Nah, beliau kayaknya lagi sibuk ini ya. Mengelap joknya. Pagi Pak Bos. Pagi, Ya, kita lagi bersama Pak John. Pak John ya. Ya. Panggilannya apa biar enak? Biasa Bang John. Bang John ya. Kita bareng Bang John. Ya. Saya mau nanya-nanya boleh nih? Boleh. Wah, keren banget nih motornya. Ini Phantom asli apa gimana Pak Bos? Iya, kita punya satu unit motor tua, Phantom 200 cc. Wah, Cuman karena sudah pensiun gak ada kerjaan nih, kita gabut iseng. Kita mulailah ngutak-ngatik. ngotak-ngatik. Iya. Karena kalau Phantom asli itu kan mesin 200 cc itu agak bergetar tuh kalau kita bawa, dan Iya. agak lelah kita di usia yang udah mulai senja. Mm-mm. Nah, kita iseng, kita kasih jadi Matic. Jadi Matic. Iya, jadi lebih enak bawa yang tinggal ngegas ngerem aja. Oh, pantesan kan suaranya biasanya kan beda nah ya. Iya. Nah, sekarang gitu tadi saya dengar gak terlalu ini. Iya, kita bisa coba mesinnya untuk dihidupin. Oh, coba Iya. gimana cara ngidupinnya? Karena ini kita bikin yang keyless, Iya. kita tinggal hidupin doang. Oh, berarti nggak pakai kunci. Enggak, keyless saja. Kita pakai yang keyless saja. Sekarang Matic kan banyak. Mm-mm. Oh, Ah, halus bener. seperti Matic biasa. Suaranya ya. Iya. Wow. Nonton ya bisa kita dengar, bisa kita dengar ya suaranya tuh. Halus ya, Matic Iya. banget ya. Kalau yang aslinya kan agak gahar gitu ya. Nah, udah agak lelah. Ini Pertama ini. Pertama Phantom yang menggunakan mesin Matic ini pertama di dunia kata teman-teman kita. Ini pertama sekali di dunia. pelopor banget ya Bang. Iya. Luar biasa. Ini hasil gabut. Kamu tapi bikin karya yang luar biasa ini. Kalau boleh tahu itu dapat inspirasinya dari mana? Waktu itu iseng lihat konten-konten dari Thailand. Dari Thailand. Mereka ngerubah mobil. Yang saya lihat itu rubah mobil tua sedan tiba-tiba menjadi mobil sport. Mobil. Yang ada, wah saya kepikir itu. Gimana kalau motor tua saya juga saya modif sedikit. Oh gitu. Terinspirasinya dari konten-konten Nah, dari Thailand. Ya. Thailand. Ya. Tapi mobil ya, bukan motor, saya dari mobil. Cikal bakalnya itu ya. Iya. Bah, kreatif banget. Luar biasa ya. Emang sih ya Thailand itu emang apa kiblatnya otomotif ya. yang Iya, suka- anak-anak muda saya lihatin. Makanya belajar dari anak muda saya lihatin gitu. Luar biasa ya. Berarti ini gabungan antara dua motor ya? Apa gimana? Ya sebenarnya ya memang satu motor Matic. Kebetulan saya ada dua motor Matic yang saya pakai sehari-hari. Sementara motor ini hanya jogok aja. Jadi dibiarin karena ya bisa dipakai cuman agak berat. Tapi saya kepikir waktu itu gimana kalau saya pakai mesin Matic-nya masukin ke sini. Wah, iseng lah berpikir saya selama kurang lebih 1 minggu saya pikir, saya ukur, saya hitung-hitung. Ternyata bisa masuk dan saya coba dan saya lakuin lah kurang lebih 2 minggu selesai. Walaupun sekitar 95% masih ada dikit-dikit lagi masih saya rapi. Tapi secara kelihatan sudah lumayan. Berarti 2 minggu ya untuk ini pengerjaan. Ya 2 minggu dari merencanakan sampai jadi itu 2 minggu. Luar biasa ya. Perlu perjuangan sekali ya. Ini. Kalau boleh tahu di bagian mana, part mana yang paling susah untuk dimodif atau dirubahnya Pak Bos? Sebenarnya yang paling susah itu ngegabungnya itu. Gabung. Karena dua fisik yang berbeda. Ya. Cuman waktu itu ya lagi keberuntungan juga buat saya ukur mesinnya ternyata bisa. Rencananya tadi itu mau pakai mesin yang lain, teman karena ukurannya nggak bisa masuk posisinya, saya ganti pakai mesin Matic yang lain. Ternyata yang ini lebih mudah, tinggal nempel aja. Jadi utuh. Kalau misalnya saya bosen, saya bisa copot lagi. Saya pasang lagi mesin yang lamanya, nggak ngaruh apa-apa karena hampir nggak ada yang dirubah, hanya ditambahin sedikit lagi. Tambahin sedikit-sedikit ya.
Nah, dalam waktu dekat nih yang mau dirubah atau tambah apa? Bagian apa, Pak Bos? Ya, paling mungkin saya akan rapi ini karena kemarin saya dapat motornya udah lama tuh agak sedikit penyok di tangki. Ya. Jadi Oh, ini mungkin bagian saya sininya rapiin ya. Terus ini sementara untuk tutupin ruang mesin yang kosong, saya isi tangki bensin. Tapi covernya saya belum dapat yang bagus. Mungkin nanti saya akan bikin dari stainless atau apa supaya lebih kinclong. Sementara saya tutup pakai akrilik. Akrilik dulu. Ya, paling ya? penyelesaian itu aja nanti, sisa-sisanya. Oh, ini tangki ya? Iya, tangkinya jadi double tangki. Jadi kalau Double mau tangki. touring ke Jawa bolak-balik udah 20 liter ini. Oh, fullnya ini. Iya, 20 liter mah udah bisa bolak-balik Jawa ini. Mantap ya, luar biasa ini. Nah, untuk surat-suratnya gimana itu? Ini masih hidup, mesin masih hidup, kita masih jalan karena fisiknya itu kan Phantom. Ya. Jadi kita ikut Phantom nggak masalah. Ya. Nggak ada masalah sih kalau untuk. Berarti udah aman legal lah ya. Iya, kalau di jalan mah nggak ada masalah, orang nggak pernah peduli. Ya. Malah orang senang lihatnya, oh asik sekali pakainya karena jadi sangat apa ya, smooth, sangat enteng sekali. Tinggal gas rem aja. Gas rem aja. Nggak oper gigi ya gitu ya. Nggak perlu oper gigi, getaran mesinnya hampir nggak ada, kan Matic memang gitu ya. Iya, luar biasa. Kalau boleh tahu nih dari ya motor ini part yang paling mahal di bagian apa? Sebenarnya kalau kenapa saya ganti ke Matic karena part Phantom itu mahal sekali. Oh, Ini untuk kabel speedometer aja part Phantom itu hampir 500.000 ya, 400.000 lebih itu hanya kabel speedometer. kabel. Jadi karena melihat kemahalan partnya Phantom yang sudah hampir nggak pernah produksi, makanya saya ganti Matic supaya gampang saya ke mana-mana. oh gitu. Iya, mau ganti part bagian mesin mudah sekali. Wah, ini untuk speedometernya juga double ya? Iya, ini yang manual. Manual karena ini kan mesinnya masih kincong yang tua, jadi baru terpakai 6.000 kilo. Wah, jarang Tapi, dipakai. tapi karena ini elektriknya semua mesin pakai Matic, mau nggak mau saya pakai speedonya saya doublein. Yang digital. Ya, digital. Itu pun secara kebetulan, beruntungan, speedonya hidup semua. Wah, keren. Iya, bisa jalan gitu. Nah, ini tambahan ya, apa ini? Ya, karena yang mau touring kan, jadi ada persiapan untuk box. Saya suka jalan jauh. Jadi kalau touring mana-mana, kalau bawa perlengkapan udah mudah. Siap ya, siap untuk touring juga ya. Gak bakalan ini ya, gak bakalan geter ya. Karena memang saya hobi touring. Gitu, Walaupun pakai motor-motor kecil ya saya hobi touring. Kalau ini udah siap untuk touring dan tidak melelahkan. Mantap, mantap. Nah, dari gabungan dua motor itu habis biaya berapa itu, Pak Bos? Waduh, kalau untuk gabung motor sebenarnya saya nggak habis biaya karena ada 2 unit motor saya, satu Matic satu ini saya gabung, jadi biayanya cuma lelahnya aja. Lelahnya. Lelah saya paling ngerapiin aja. Kalau saya sih 2 motor gabung jadi satu, jadi kalau misalnya ada teman-teman kalkulasi ya satu Phantom sekitar kurang lebih ke pasaran sekarang 30 juta kalau yang sudah on the road ya. Misalnya kita mau pakai Matic terserah mau pakai Matic apa, kebetulan saya Matic ya. Matic ini kurang lebih 25 sampai 30 juta. Kalau digabung ya 50 sampai 60 juta lah motornya. Ya. Habis pengerjaannya tuh berapa tuh? Misalkan. Pengerjaan karena saya kerjain sendiri. Jadi nggak ada biaya yang saya keluarin untuk pengerjaan. Paling hanya untuk ngelas saya panggil tukang ngelas cuma 50.000. Oh, gitu. Biaya tukang ngelas cuma itu aja. Itu aja. Ya, karena saya nggak bisa ngelas. Kecuali kalau teman-teman yang bisa ngelas berarti nggak keluar biaya. Oh, gitu. Luar ya, biasa, ya. Budgetnya yang pasti 2 motor. Ya. Kalau untuk ongkos, kalau ngerjain sendiri karena saya nggak ini biaya. Tapi kalau misalnya ada yang mau bikin mirip gini atau mau nyerahin saya juga bisa bantu. Bisa bantu. Ya, untuk jasa nanti kita nego lah. Ya. Oke teman-teman ya, bagi yang mau dimodif ya gabungan 2 motor, nanti bisa hubungi nomor yang tertera di sini ya. Oke. Saya boleh nyobain gak ini? Boleh, silakan. Ya. Mau coba enak banget biar tahu rasanya seperti apa rasanya. Iya. Silakan. Jeda dulu. Ini kita akan nyoba motornya. Oke teman-teman, kali ini saya mau nyobain ya test ride untuk motornya, apakah tarikannya enteng atau stabil apa gimana, mau saya cobain dulu ya. Izin ya. Silakan. Saya bantuin dorong. Ya. Lumayan berat juga ya.
Oh, ya, oke. Jadi ini tinggal gas rem kayak kami. Iya, ya, seperti kayak Matic pada aja. umumnya. Nah. Siap. Coba dulu ya. Wah, mantap banget ini. Stabil banget. Ini matiinnya gimana, Bang? Ya, karena ini keyless, Ya. tinggal tekannya di bawah. Kita taruh karena Wah, iya. mengadopsi yang lama kan kunci kontaknya memang di bawah sini. Jadi kita udah terbiasa di bawah. Keren banget nih. Stabil, tarikan. Ngangkat juga ya ini walaupun Matic ya. Iya. Wah, saya tertarik ini gimana ya. Berarti kalau kita punya dua bahan ya bisa digabungin Ya, nanti. bukan hanya Phantom doang sebenarnya. Motor yang mirip-mirip Phantom Harley kita bisa kawinkan Matic. Wah, luar biasa. Sekarang kan banyak motor seperti motor Cina, Ya. Dailin, Kanzen, Longines itu kan mirip-mirip Phantom atau Kawasaki Eliminator kita bisa kawinkan. Cuman kita butuh waktu untuk menghitung, untuk masuk tempatnya supaya bisa jalan. Secara prinsip sebenarnya sama aja. Mesin di depan, mesin di belakang sama aja. Cuman supaya kita nggak terlalu lelah bawanya. Kalau mesin yang lama lelah. Walaupun nanti kalau misalnya saya bosen, saya bisa kembalikan mesin yang lama. Wah, gitu ya. Wah, kreatif banget. Saya nunggu nih gebrakan-gebrakan lainnya dari Bang John nih. Ya, mungkin sekian dulu ya. Terima kasih atas waktunya nih. Saya juga luar biasa nih udah nyobain. Mungkin nanti kalau ada budget saya langsung Siap, kontak aja kita. Siap. Ya, terima Atau kasih. kita mau bantu, kita juga bisa bantu di tempat nanti misalnya. Oh, bisa itu juga di call ya, langsung di ya. call kita datang, nanti kita kasih saran-saran juga bisa. Siap. Terima kasih atas waktunya ya. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi kalau teman-teman juga minat atau mau modif atau mau konsultasi juga boleh ya. Ya udah kita akhiri kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.